Baik, Assalamualaikum Bapak. Perkenalkan dengan saya Dr. Hasan, dokter yang berjaga berdiri hari ini. Dan saya juga nanti akan melakukan pemeriksaan ya Pak terhadap Bapak supaya nanti bisa mendiagnosis Bapak ini menderita penyakit apa gitu ya Pak. Oke Bapak, di sini dan Bapak siapa? Bapak Kevin, umurnya Pak 60 tahun. Untuk pekerjaannya, sudah tidak bekerja. Lalu alamat tinggalnya Pak? Di Bandung ya Pak. Baik Pak. Jadi Bapak di sini saya bisa panggil Bapak Kevin ya Pak. Lalu Bapak ini datang tentang keluhan apa ya Pak? Ada nyeri ya Pak. Baik, kalau nyerinya itu di mana ya Pak? Di lutut. Baik, kalau saya akan tanya terlebih dahulu nyeri di lutut ini apa? Apakah ada kelemahan? Ada. Lalu apakah ada bengkak di sekitar lututnya? Ada juga. Lalu apakah ada perubahan bentuknya itu Pak? Deformitas gitu? Ada juga. Lalu apakah ketika Bapak berdiri atau berjalan itu terasa tidak stabil gitu Pak? Ya, ada juga. Lalu apakah saat dipegang itu Pak ada mati rasa gitu? Ada juga ya. Baik. Kalau seperti itu berarti informasi yang Bapak berikan kira-kira sudah cukup. Nah, kira-kira dari informasi tadi saya akan lakukan pemeriksaan ortopedi Pak. Jadi nanti saya akan cek dari kaki Bapak ya Pak, dari pergerakannya, dari bentuknya dan lain-lain seperti itu Pak. Nah, kira-kira apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia bisa kita langsung saja mulai ya Pak, di sebelah sana Pak. Baik, bismillah ya Pak. Lalu sebelum saya memulai pemeriksaannya, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai dengan WHO ya Pak. Baik, sudah mencuci tangan. Silakan Pak. Baik Pak, jadi yang pertama silakan mungkin Bapak bisa berjalan terlebih dahulu ya Pak. Lalu berjalan. Lalu saya akan melihat bagaimana Bapak berjalan ya, dari gaya berjalannya dan juga postur Bapak di sini. Jadi postur Bapak di sini kurang itu ya Pak, kurang bagus, kurang tegak gitu karena ada kelainan di lututnya ya sininya. Lalu silakan Bapak untuk berbaring ya Pak di sini, silakan. Saya akan mengecek dari kulitnya terlebih dahulu. Di sini apakah ada bruising ya, yang ini bisa dicurigai terdapat trauma ya, karena memang ini kan ada jatuh ya. Lalu untuk woundnya sendiri, jika ada lukanya kita akan lihat dari ukurannya, lalu tepinya dan juga dasarnya, dan apakah kotor atau tidak seperti itu. Lalu kita juga bisa lihat mungkin ada scar atau warna yang berubah, misalnya pucat ya, bisa juga merah atau yang lain. Lalu saya akan memeriksa dari bentuknya. Di sini apakah ada swelling, jadi apakah ada pembengkakan di sini? Ya, saya bisa lihat. Nah, untuk ini kalau biasanya di osteoartritis biasanya pembengkakan itu lokalisasi ya, jadi tidak menyebar. Biasanya di sekitar lutut saja. Lalu apakah ada otot yang otot yang mengecil ya Pak, jadi atrofi ya, jadi ototnya mengecil atau tidak seperti itu. Lalu untuk bentuknya sendiri ya, saya bisa lihat di sini apakah tulang ini mengecil atau tidak seperti itu. Untuk di sini tidak terlihat sedikit mengecil ya. Baik, lalu saya akan meriksa dari feel-nya ya, jadi ada look, feel dan move. Jadi sekarang saya akan melakukan yang kedua yaitu feel. Di sini untuk kulitnya, di sini apakah terasa hangat atau tidak? Kalau di sini saya raba, di sini terasa hangat dan bersifat lokalisasi ya. Lalu tidak ada symmetrical coldness ya, jadi dingin. Tapi di sini ada luka tekan ya, terdapat tenderness. Lalu apakah ada hypoesthesia? Baik, setelah itu kita bisa lihat dari outline tulangnya ya, dari alignmentnya. Jadi apakah sama antara tulang bagian kanan dan juga tulang bagian kiri, dan mungkin kita bisa lihat juga apakah ada benjolan-benjolan ya di sekitar tulangnya. Lalu kita akan mengukur dari panjangnya. Lalu panjangnya ini kita bisa lihat dari bagian chestnya, itu bagian benjolan-benjolan di sekitar sini ya, di sekitar femur, dan juga pada
bagian tengah medial malleolus bagian sini. Ya, bagian sini. Jadi saya akan ukur. Di sini apakah ukuran dari kanan dan kiri itu sama atau tidak. Seperti itu. Dari benjolan dan sampai medial malleolus. Lalu bagian yang pinggir lainnya. Baik. Sudah, jadi di sini sama ya. Lalu saya akan memeriksa dari joinnya ya, sendinya di sini apakah terdapat edema ya, edema yang berisi air ya atau tidak, seperti itu. Lalu saya akan memeriksa jika ada bengkak ya, saya bisa periksa dari ukurannya berapa, saya akan ukur, lalu tepiannya bagaimana ya, lalu juga konsistensi dan juga mobility ya, jadi mobility-nya, pergerakannya, dan juga apakah terdapat nyeri tekan, tenderness, seperti itu. Lalu saya akan memeriksa dari arteri-arterinya ya. Di sini saya akan memeriksa dari tibialis, arteri tibialis posterior. Jadi di bagian bawah di bagian belakang dari mata kaki ya. Di sini biasanya nanti terdapat terdapat itunya, arterinya ya, jadi ada sedut-sedutnya. Lalu yang kedua saya akan memeriksa dari dorsal pedis, jadi di bagian kaki ya, sini, sekitar sini sudah ada, di sini ada ya. Selanjutnya saya akan memeriksa dari sensasinya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan tisu ya, atau kapas. Jadi apakah terasa Pak? Oh baik, sudah di sini terasa. Lalu apakah di sini juga terasa? Oke, kalau di sini juga terasa. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa apakah ada ruptur ya dari ligamennya atau tidak. Untuk yang pertama, saya bisa melakukan seperti ini ya, untuk ruptur ligamen. Jadi saya akan posisikan fleksi ya, sini 90 derajat. Lalu saya akan pegang di bagian sini. Lalu dorong dan juga tarik. Apakah ada tarik atau tidak, seperti itu. Ini untuk memeriksa apakah ada ruptur ligamennya bagian depan. Selanjutnya saya akan memeriksa dari kolateral ligamennya apakah terdapat ruptur atau tidak. Seperti ini, saya dorong dari pinggirnya, kakinya lurus. Saya dorong seperti ini. Jika terdapat sakit biasanya akan ada ruptur ya, seperti itu. Lalu untuk bagian yang lainnya, untuk seperti meninges ya, jadi Bapak ini saya akan untuk perintah untuk telungkup ya. Lalu saya akan menukik ini bagian kakinya, lalu saya akan tekan dan juga putar-putar, tekan dan juga putar-putar. Apakah terdapat nyeri atau tidak? Jika terdapat nyeri berarti terdapat fraktur. Lalu saya akan juga memeriksa bagian terakhir, yaitu bagian tendon achial. Jadi saya akan menekannya bagian betis. Nanti jika di bagian betis ini terdapat ketika ditekan ya, seperti ini, dia bergerak bagian kakinya, berarti tidak ada ruptur pada tendon achilasnya. Tapi jika dia ditekan lalu tidak ada pergerakan pada kakinya sini, berarti dia terdapat ruptur, seperti itu. Untuk yang filenya. Lalu yang terakhir saya akan memeriksa dari pergerakannya. Di sini saya akan periksa terlebih dahulu dari knee joint-nya, apakah bisa fleksi atau tidak. Di sini bisa fleksi ekstensi ya, itu bisa. Lalu apakah lalu yang selanjutnya dari hip joint-nya,
apakah dia bisa fleksi ya, juga ekstensi juga. Lalu apakah dia bisa rotasi atau tidak, juga yang bagian kiri juga ya. Setelah itu apakah dia bisa abduksi ya, keluar ke dalam, adduksi juga ke dalamnya tadi sudah. Lalu apakah ada loss of movement, jadi misal dia itu bagian kanan itu dia tidak bisa bergerak kembali, jadi gerakannya itu hanya seperti ini, tidak bisa lurus seperti ini, seperti itu untuk loss of movement. Lalu untuk bagian ankle-nya ya, bagian sini, apakah dia bisa dorsifleksi ya atas, atau apakah juga ya, dan juga sebelahnya apakah juga bisa plantar fleksi ke bawah ini, apakah bisa eversi keluar dan inversi ke dalam. Baik, seperti itu. Lalu apakah ini bisa menggerakkan kakinya ke atas ya, di sini itu tidak. Lalu juga yang sebelahnya. Lalu saya akan bisa dari aktif ROM-nya ya, di sini aktif ya, dia seperti itu. Lalu pasifnya juga, dan di sini tidak ada abnormalnya ya. Lalu saya akan memeriksa dari kekuatan muscle-nya. Jadi untuk kekuatan muscle yang M5, saya akan menyuruh bapak ini untuk mengangkat kakinya ya, di sini. Terus saya akan menekan seperti ini. Nah, ketika ditekan, bapak ini bisa mempertahankan posisi kakinya seperti ini ya. Jadi dia bisa menahan full dari tekanan saya. Jadi itu M5. Untuk yang M4, bapak ini bisa mengangkat ya, bisa kontraksi, dan juga bisa sedikit melawan dari berkurang sedikit gitu. Jadi perlawanan tadi bisa berkurang sedikit, tadi kan bisa full ya menahan saya, ini berkurang sedikit. Lalu itu untuk yang M4. Jadi lalu untuk yang M3 dia juga bisa kontraksi, tetapi dengan sama gitu. Jadi antara tekanan saya berikan dengan kontraksinya yang bapak ini lakukan, seperti itu. Nah, untuk yang M2, bapak ini sedikit sekali kontraksi dan sama sekali tidak bisa melawan dari tekanan yang saya berikan. Lalu untuk yang M1 ini dia apa ya, tidak kontraksinya sedikit-sedikit gitu, sangat sedikit sekali atau bahkan tidak ada, seperti itu ya. Lalu untuk yang M0 sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain, sudah seperti ini saja, tidak bisa bergerak sama sekali, seperti itu. Baik, jadi sudah selesai. Untuk yang terakhir itu dokumentasi. Jadi saya akan mendokumentasikan ya dari pemeriksaan yang sudah diberikan, dari date-nya, jadi tanggalnya dan juga waktunya, lalu hasil dari pemeriksaannya seperti apa, lalu diagnosisnya apa, dan juga respon dari pasien terhadap prosedur yang dilakukan. Dan juga saya juga ya, saya akan cantumkan nama saya pada dokumen pemeriksaan tadi. Dan ya baik ya Pak, jadi kira-kira hanya seperti itu saja Pak pemeriksaan yang dilakukan. Ya alhamdulillah ya Pak. Dan juga Bapak bisa menunggu untuk pengobatannya nanti ya Pak. Baik ya Pak, silakan Bapak mungkin bisa kembali ya. Silakan ya Bapak. Ya silakan Bapak pergi, ya akan bisa selesai.